Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Di waktu sahur hari ini, aku mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan mendalam. Dalam mimpi itu, aku berada dalam sebuah drama, seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan sebuah kerajaan kecil yang tersembunyi di dalam hutan. Suasananya mistis dan penuh makna. Tiba-tiba, aku diberi tugas penting, mengambil sebuah pedang yang terletak di samping seseorang yang berperan sebagai Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Saat itu, beliau tampak sedang tertidur dengan tenang. Aku pun mengambil pedang tersebut. Pedangnya memiliki sarung yang indah, berwarna emas dan hitam. Namun yang lebih mengejutkan, di dalam sarung itu ternyata ada gulungan kertas putih. Aku pun membukanya dengan rasa penasaran. Begitu kertas itu terbuka, aku melihat banyak tulisan memenuhi gulungan itu dari atas hingga ke bawah. Tulisannya menggunakan tinta hitam, rapi seperti ditulis dengan spidol. Saat aku mulai membaca, perlahan-lahan aku memahami bahwa isi tulisan itu adalah tentang kejadian-kejadian di masa depan. Seakan-akan Allah sedang memberiku petunjuk melalui tulisan tersebut. Ada dua hal utama yang paling kuingat. Yang pertama, di bagian paling atas tertulis bahwa akan ada huru-hara besar yang terjadi pada tahun 2025. Aku tidak sempat mencatat bulannya secara pasti, tapi dalam mimpiku aku sempat melihat bahwa tulisan itu bahkan memuat tanggal dan bulan, meskipun aku hanya mengingat bahwa kemungkinan terjadi sekitar bulan Juni atau Juli. Yang kedua adalah tentang Dajjal. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwa Dajjal bukanlah sosok bermata satu seperti yang selama ini banyak digambarkan. Aku memahami bahwa Dajjal justru adalah sosok yang tampak muslim dan alim, bahkan mampu mengelabui banyak orang, termasuk kaum perempuan. Pemahamanku dalam mimpi itu semakin meyakinkan bahwa Dajjal bisa saja menyamar sebagai sosok yang religius, sebagaimana penjelasan yang pernah aku dengar dari suamiku sebelumnya. Aku terpesona dan takjub dengan isi tulisan itu. Dalam hatiku terbersit keinginan kuat untuk segera membagikan isi tulisan ini kepada suamiku, yang saat itu dalam mimpiku sedang duduk tidak jauh dariku. Aku ingin kami membacanya bersama-sama. Bahkan aku sempat berpikir, tulisan ini penting untuk disebarkan. Mungkin sebaiknya aku unggah ke media sosial agar banyak orang tahu. Namun sebelum aku sempat melangkah lebih jauh dalam mimpi itu, aku terbangun karena suara alarm sahur. Rasanya seperti baru saja kembali dari sebuah perjalanan spiritual yang menggetarkan hati. Hasil takwil oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan Hadis Dimensi Ruhani Isyari, Sayyidah Fatimah sebagai pintu rahasia. Ilahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kondisi tidur. Dalam tafsir mimpi Ibnu Sirin, tidur seseorang yang mulia menandakan kesiapan untuk menurunkan amanah kepada yang dipilih Allah dalam alam ruh. Sebagaimana dalam hadis syahih, Fatimah disebut sebagai pemimpin para wanita di surga. Ia adalah jembatan antara kenabian dan imamah, maka siapapun yang diizinkan mengambil sesuatu darinya, berarti menerima cahaya amanah yang sangat berat dan agung. Lihat, Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Fatimah dalam mimpi berarti Ahlul Bait, dan kesucian ruhani Ibnu Qayyim menafsirkan bahwa mimpi tentang Ahlul Bait, khususnya Sayyidah Fatimah, adalah tanda kesambungan ruhani langsung ke warisan Rasulullah SAW. Maka pengambilan pedang di samping beliau bukan sekadar tugas, tapi pembukaan tabir terhadap rahasia takdir besar yang hanya boleh diambil oleh jiwa yang suci. B. Sarung pedang dan gulungan. Warisan cahaya and kitab takdir pedang dalam sarung emas dan hitam pedang adalah lambang dari al-haq, kebenaran, dan jihad di jalan Allah. Dalam tafsir Ibnu Sirin, pedang dalam mimpi menunjukkan kekuasaan, hujjah, argumen yang membungkam, dan amanah kerasulan yang diwariskan. Sarung emas, simbol nurullah, cahaya ketuhanan. Sarung hitam, simbol fitnah besar, penderitaan, dan rahasia yang disembunyikan dari mayoritas umat. Kombinasi ini menunjukkan bahwa kebenaran yang dibawa akan terang benderang, tapi datang bersama kegelapan ujian dan perlawanan besar. Gulungan dari dalam sarung pedang. Gulungan dalam mimpi sering ditakwilkan oleh Ibnu Sirin sebagai ilmu,
yang tersembunyi, peringatan dari Allah, dan pembukaan terhadap perkara besar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, keseimbangan, dan kami turunkan besi, yang padanya ada kekuatan besar. Menunjukkan bahwa kitab petunjuk dan kekuatan, pedang, berjalan beriringan dalam jalan akhir zaman. C. Pengetahuan masa depan dan peringatan huru-hara tulisan tangan, dalam gulungan tulisan dalam mimpi, bisa berarti wahyu batin, atau mubasyirat yang diberikan kepada ruh yang bersih. Dalam banyak atsar disebutkan bahwa ulama akhir zaman akan diberi ilmu langsung oleh Allah tanpa perantara manusia, yakni ilmu laduni. Lihat Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Tulisan yang berisi fitnah Dajjal, huru-hara, dan waktu, spesifik, Juni-Juli 2025. Menjadi tanda kuat bahwa Allah sedang memperingatkan umat lewat orang-orang pilihan, termasuk kaum wanita mukminah yang saleh. Dajjal bukan bermata satu secara fisik. Penafsiran ini mendalam. Dajjal bukan hanya satu manusia, tapi juga sistem tipu daya global. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal datang dengan fitnah luar biasa, bahkan orang-orang yang menyangka dirinya paling berilmu akan tertipu. Maka pemahaman bahwa Dajjal terlihat seperti Muslim yang alim tapi menipu umat, adalah ilham dari Allah agar kaum wanita berhati-hati dari ulama media dan tokoh yang membela sistem sesat. D. Niat menyebarkan isi gulungan, amanah dakwah, akhir zaman ingin membawa ke suami dan menyebarkan ke media sosial. Ini mencerminkan ciri-ciri wali Allah atau mujahid kebenaran akhir zaman. Tidak menyembunyikan kebenaran, walau pahit, atau mengundang bahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk. Setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat Allah, dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Suara alarm membangunkan dalam tafsir ruhani, bangun dari mimpi setelah isyarat penting menandakan bahwa masa peringatan telah sampai, dan kebenaran harus segera ditegakkan di alam nyata. Alarm sahur juga menunjukkan bahwa waktu akhir, sebelum fajar akhir zaman, sudah dekat, dan kini tugas harus segera dimulai. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.